Data nomor langganan terdiri dari 5 karakter X9.XX dengan ketentuan 2 karakter pertama yaitu X9 untuk menentukan tarif sesuai kelompok. 2 karakter kelima yaitu XX untuk menentukan kelompok pemakai. Jadi di sini ada nomor langganan kan A1.SS. Nah, kalau tadi kita mengacu pada ketentuan di bawah, X9XX ini kan adalah A1.SS kan? Sama kan? Ada titiknya kan? Nah, 2 karakter pertama yaitu X9 berarti A1 itu menentukan tarif sesuai kelompok. 2 karakter kelima yaitu XX yang ini SS yang ada dalam sel ini untuk menentukan kelompok pemakai. Di sebelah sini ada tabel bantu. Ada tabel kelompok sama tabel tarif. Nah, kira-kira dari 2 tabel bantu ini kita pakai tabel yang mana dan nanti di sheet laporan kita pakai rumus apa? Sama dengan VLOOKUP. Terus buka kurung right sel D11. Oke, terus titik koma 2. Oke, mengambil 2 karakter sebelah kanan ya. Lalu ya, tutup tikom blok tabel acuan. Oke, saya blok ya. Tikom 2. Tikom dikunci dulu nggak sih? Kunci dulu. Oke, tikom 2 ya. Oke. 2. Sudah, tutup kurung. Siap. Enter. SS industri ya. Rumah tangga ada yang N per A. Ya? Coba, SS itu sosial harusnya, tapi di sini industri. Apa rumusnya udah benar nggak sih ini? Oh iya, false-nya belum ya. False-nya belum. Oke, 0 ya. Curve false. 0. Oke, kita coba dulu. Nah, kemudian yang kedua, kolom pemakaian diisi dari perhitungan kolom bulan ini dikurangi bulan lalu. Jadi gampang nih. Klik aja bulan ini dikurangi bulan lalu kan? Gitu aja kan? Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kalian mengubah atau menambahkan satuan KWH di belakangnya. Yang tahu Ctrl 1 ya? Oke, boleh. Saya berarti blok dulu lalu Ctrl 1. Kemudian format custom, betul. Jadi nanti kalian pakai yang ini aja. Pagar, koma, pagar 0, spasi, tanda petik KWH, tanda petik. Udah. Sekarang tarif, guys. Kolom tarif ditentukan dari kode tarif sesuai kelompok pemakai. Oke, tarif itu berarti kita ngambilnya yang ini kan, A1 kan. Coba kita lihat tabel bantu deh. Tabel tarif kan ada di sini kan. Ini, jadi kita bakal pakai tabel ini. Cuman kalian harus perhatikan juga bahwa di sini ada multi tarif sesuai dengan kelompok. Contoh, SS itu dia ada 3 kelompok. RT 3 kelompok. NI 3 kelompok. IN 3 kelompok dengan kode kelompok yang sama. Jadi ada A1 untuk SS, ada A1 RT, ada A1 NI, ada A1 IN. Jadi salah satu trik yang bisa kita pakai di sini adalah dengan memisahkan tabel acuannya. Pertama yang ini kita blok aja isinya, kemudian kita divine name dulu yang satu. Divine name seperti biasa ya. Coba kita pakai nama ini ya, SS. Oke, SS. Nanti ketika kita memanggil dengan workbook SS, maka akan langsung membaca tabel yang kita blok ini. Satu. Yang kedua, di bagian RT kita kasih nama juga. Blok, klik kanan, divine name sama, lalu kita ganti ke RT. Sesuaikan dengan judul tarifnya. Sudah. Yang berikutnya, kita sama ya, divine name lagi. Kemudian kita ganti ke NI ya, sama IN. Kita klik kanan lalu divine name, di sini kita ganti IN. Ya kan? Oke, boleh. Ada 4 ya, teman-teman. If, if sudah betul. Oke, right, betul. Cell. Oke, boleh. Titik koma 2. Oke. Jika 2 karakter sebelah kanannya, apa itu 2 karakter sebelah kanannya? Kita harus berikan penjelasan kan ya. Betul, Kak Okta. Sama dengan SS, betul, nyambung Kak Okta. Maka titik koma, oke, coba kita look up left. Look up left. Oke, klik D11. Tikom 2. Oke, kita ngambil 2 karakter sebelah kiri yang ini ya guys ya. Yang A1. Titik koma, lalu table array-nya yang mana? Tadi kita udah kasih nama kan? Jadi kita nggak usah bolak-balik lihat tabel bantu. Ingat namanya tadi apa? Ada 4 kan tabel bantu kita? Ada SS, ada RT, NI, sama IN. Yang mana yang mau kita baca?
SS. Oke, SS. Sip, aktifkan. Lalu titik koma, kolom ke berapa? Baris ke berapa? Row index 6. 2. Tikom 0, oke? Begini? Kita ganti aja karena yang milih VLOOKUP kayaknya tadi berubah pikiran deh saya lihat. Iyalah, tabelnya bukan tabel horizontal tapi dia tabelnya vertikal. Tikom if. Oke. Copy rumus. Ini ya. Kita copy ya. Paste. Oke, sudah. Ayo, yang mana mau diganti? SS-nya ganti. Ganti dengan apa? RT. Oke, boleh RT. Nah, ini SS-nya diganti ya di sini ya. Ganti dengan apa? RT. Oke. RT. Baik, kita panggil RT-nya ya. Balas kurung. Kemudian copy rumus lagi. Udah saya copy lagi rumusnya di atas tuh ya. Ini aja dilihat ini. Soalnya sini sekali sini. Coba. Berarti SS-nya kita ganti lagi ya di atas. Diganti dengan apa? Tadi SS sudah, RT sudah, terus apa lagi? NI ya? Oke, NI. NI terus ini ganti juga NI ya. Oke, panggil NI-nya. Oke. Sudah. Berarti tinggal satu lagi ya, IN yang belum. Kopas lagi satu kali ya. Oke, kopas lagi. Yang kita ganti lagi di sini ya. Tadi NI berarti sini IN ya. IN. Oke, IN. Terus sini ganti juga IN workbooknya. Oke. Nah, sudah. Terus gimana? Tukur 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah pas warna hitam. Coba kita enter dulu, tes. Ini tarif A1SS 250. A1SS 250 betul. A1RT 500. A1RT 500 betul. A1NI 1000. A1NI 1000 betul. A1IN 2000. A1 yeay. Nah, sekarang saya mau ajak kalian melihat petunjuk soal tagihan kotornya. Jadi mungkin begini, saya kasih trik ke kalian kalau misalnya mau ngerjakan soal di Excel itu, fokus ke bagian pertama dulu. Nah, bagian sini nih. Kolom tagihan kotor itu diisi bergantung besar pemakaian. Nah, berarti nanti ada pemakaian di sini kan? Nah, jadi kolom pemakaian ini akan menjadi patokan kita nanti. Pemakaian 0 sampai 20 kubik itu 20 kali tarif. Ini betul rumusnya if. Kemudian klik sel pemakaian. Oke. Lebih besar 20. Oke. Pemakaian 0 sampai 20. Kalau kalimatnya 0 sampai 20 berarti 0 termasuk kan? Nolnya kena kan? Nah, kalau nolnya kena, ketika kita pakai lebih besar di sini, lebih besar 20, berarti nolnya nggak kena kan? Nggak kena. Jadi nggak cocok kalau kita pakai lebih besar. Cocoknya adalah lebih kecil. Lebih kecil 20. Tapi kalau cuma lebih kecil 20, berarti 20-nya nggak kena. Nah, makanya dimasukkan sama dengan. Supaya apa? Supaya 20-nya juga kena. Termasuk dalam ketentuannya tadi. Nah, setelah itu pemakaian 0 sampai 20 kubik itu kan 20 kali tarif. Begini ya, Tikom 20 kali bintang ya. Lalu kita klik tarifnya. Nah, kita lanjut ke ketentuan kedua. Pemakaian 21 sampai 30 kubik itu rumusnya 20 dikali tarif tambah pemakaian kurang 20 kali 25% kali tarif. Tikom dulu, kemudian oke, if lagi. Pemakaian. Oke, boleh kita klik pemakaian ya. Pemakaian. Ya, pemakaian 21 sampai 30 kubik itu operasi logikanya seperti apa? Lebih kurang sama dengan 30. Lebih kurang sama dengan 30. Kurang sama dengan 30 ya. Begini kan? Kita analisa pelan-pelan guys. Pemakaian 21 sampai 30. Berarti 30-nya masuk nggak? Lebih kecil sama dengan 30. Nah, kalau masuk berarti sudah benar. Sudah tepat simbol operasi logikanya. Yaitu lebih kecil sama dengan. Lanjut. Setelah itu tinggal kita masukkan apa yang menjadi perhitungannya. Coba. Pemakaian 21 sampai 30 adalah 20 dikali tarif tambah pemakaian dan seterusnya. 20 kali tarif berarti kita masukkan di sini apa? Tikom 20 bintang tarif diklik ya. Oke, saya klik tarifnya tambah dalam kurung pemakaian kurang 20. Berarti kita bisa masukkan di sini simbol tambah dalam kurung pemakaian, kita klik pemakaian kan? Yang ini, pemakaian dikurangi 20. Oke, berikutnya, lihat lagi. Kali 25% kali tarif. Kali berarti bintang ya. Bintang kali 25%. 25% kali tarif. Oke, kita klik tarifnya.
Sip, kita lihat lagi di sini ya. Pemakaian 31 sampai 50 sekarang. Copy rumus if aja, oke. Kita boleh ikuti ya. Copy rumus if, oke. Kita copy dari sini ya kak ya. Dari if depan ini sampai ke ujungnya. Saya copy, Ctrl C. Kemudian di sini kita tambahkan titik koma dulu untuk menyambung ke argumen berikutnya. Titik koma, lalu Ctrl V ya. Berarti yang diganti mana? 30-nya diganti jadi apa? 30 ganti jadi 50 Kak Nur Fitriani, boleh. Kita ganti jadi 50. Terus ketentuannya apa tadi di sini? 31 sampai 50 berarti lebih kecil sama dengan 50 kan? Lalu di sini 20 kali tarif tambah 10. Di sini 20 kali tarif, betul, tambah 10. Oke, saya tambah dengan 10. Begini ya. Kali 25%. Berarti ini saya hapus ya. Yang dalam kurung ini saya hapus ya. Saya kali dengan 25%. Sudah, ini sudah saya hapus juga ya. Oke. Oh, kali tarif tambah dalam kurung pemakaian kurang 30. Berarti di sini kali ya bintang, lalu kita klik tarifnya dalam kurung, ya kan? Pemakaian ini, pemakaian dikurang 30 ya. Begitu kan ketentuannya? Ya enggak sih? Ini kali 50% kali tarif. Nah, di sini kita masukkan kali 50% kali lagi tarif lagi kita klik ya di sini. Oke? Kita klik tarifnya. Boleh? Tikom kopas lagi. Oke. Tikom. Lalu kita kopas lagi yang tadi ya. Yang ini aja biar nggak terlalu beda jauh gitu. Lalu kita paste di sini. Oke. Jadi bagian mananya yang mau kita ganti nih? Lebih besar sama dengan apa? Di sini. Coba lihat ketentuan dulu. Hati-hati guys analisanya, jangan sampai salah ya. Pemakaian di atas 50 kubik. Itu lebih besar 50. Kenapa pemakaian di atas 50 kubik itu kita pakai operasi logika lebih besar 50? Karena ada kata pemakaian di atas sekian gitu kan. Berarti 50-nya nggak termasuk kan? Nah, kalau tidak termasuk berarti di sini kita masukkan saja lebih besar 50 kan? Pemakaian di atas 50 kubik itu rumusnya adalah 20 kali tarif tambah 10 kali 25%. Satu-satu dulu ya. Ini dulu kita masukkan 20 kali tarif tambah 10 kali 25%. 20 kali tarif tambah 10. Oh, sama ya. Kali 25%. Ini udah benar. Tambah 20 di sini kan. Tambah 20. Oke. Kali 50% kali tarif. Kali 50% kali tarif lagi. Oke, kali 50% kali tarif sudah. Nah, di sini ada dalam kurungnya nih. Dalam kurung pemakaian kurang 50. Yang 30 ini kita ganti dengan 50. Ada tanda plusnya nggak? Oh, ada. Berarti yang ini salah dong ya. Nggak ada plusnya tadi di sini. Ini kita tambah, jangan sampai kelewatan. Mumpung saya lihat nih. Sini nggak ada plusnya nih. Oke, kita tambah dulu plusnya. Ya, di sini juga ternyata ada plusnya. Oke, ini ada plusnya nih guys nih. Tanda plus ya. Dikurangi 50, terus apa lagi ujungnya? Kali 75% kali tarif. Berarti diganti aja 50%-nya jadi 75 ya. Oke, tinggal diganti aja. Oke, masih ada nggak ya ketentuannya di bawah? Coba kita lihat dulu. Sudah habis ketentuan rumusnya. Tukur 3 kali. 1, 2, 3. Oh, kurang. Warnanya masih warna pink. 1 kali lagi ya, 4. Kita coba enter dulu guys. Ini. Oke, kita lanjut materai ya guys ya. Silakan kalian perhatikan di sini di materainya. Yuk. Diisi sebesar 3.000 untuk tagihan kotor di atas 1 juta dan 6.000 untuk tagihan di atas 5 juta. Ayo, ini gampang. Oke, if apalagi guys, jika tagihan kotornya apa? Lebih kecil 5.000. Oke. Tikom. Jika tagihan kotor lebih besar 5.000 maka 3.000. Oke. Gini. Materai diisi sebesar 3.000 untuk tagihan kotor di atas 1 juta. Berarti gimana tagihan kotornya bukan 5.000, tapi di sini 1 juta. Lebih besar 1 juta. Kolom materai diisi sebesar 3.000 untuk tagihan kotor di atas 1 juta dan 6.000 untuk tagihan di atas 5 juta. Berarti gimana? Langsung aja lah. 6.000. Nah. Tagihan kotor di atas 1 juta itu dia apa? 3.000. Nah, iki bener iki. Di bawah 1 juta ya berarti 6.000. Lah salah iku loh. Lewes dibilang if lagi kok. Oh,
ngeyeli. Tagihan kotor ya. Di atas 5 juta, wes. Materai 6.000 ya. 6.000. Oke, ngene toh? Wes, ya wes. Tak enter dhisik. Loh, kok false? If lagi untuk nilai di bawah 1 juta. Oh, iya yo. Bener, masih ada value if false-nya di sini, belum dimasukkan nih guys. Ya, Tcom 0 artinya apa? Kalau dia tidak masuk dari 2 kriteria itu apa gitu maksudnya. 0 wae ya. Ya wes. Oke, ngene aja toh. Loh, cek salah loh guys. Atau ngene. Atau tutup kurung dulu tadi. Begini. Oh alah rek ya Allah. Iki kan bener ya. Bener iki. Iki bener. Ya, bener. 3.000 salah iki. Ya, harusnya kan 6.000 ya. Diisi sebesar 3.000 untuk tagihan kotor di atas 1 juta. Dan 6.000 untuk tagihan di atas 5 juta. Jadi harusnya kalau dia di atas 5 juta, ini kan 7 juta kan? Harusnya kan 6.000 di sini. Ingat guys, kemarin kita udah pernah bahas kalau dalam penghitungan matematika itu kita harus mendahulukan yang lebih besar dulu, terbesar dulu baru yang terkecil perhitungannya, jangan dibalik meskipun ketentuannya membalik sebenarnya. Tapi kita harus cerdik melihatnya. Jadi tinggal kita balik aja. Nih, saya balik ya di sini. Ini saya cut saja. Kita pindahkan ke depan ya. Pindahkan ke sini saja. Oke. Jika tagihan kotornya di atas 5 juta, maka 6.000. Jika tagihan kotornya di atas 1 juta, maka 3.000. Selain itu 0. Ngene, Tcomnya double tuh. Oh iya, double ya. Ya wes, sampun. Kita coba tes dulu guys, apakah sudah benar atau belum. Nah, lanjut ke tagihan bersih ya. Didapat dari perhitungan tagihan kotor ditambah PPN 10% dan materai. Sama dengan kurangi ini kali 10% ditambah kok ditambah sih? Ditambah PPN 10% dan materai. Oke, tagihan bersih ya. Berarti bukan dikurang ya. Ditambah sini dikurangi materai. Oke, begitu rumusnya ya. Ditambah materai bukan Kak? Ditambah ya guys ya. Oh iya ditambah guys ya, karena kan tagihan kan? Bener. Jangan lupa enter Pak Guru, siap. Kita coba enter dulu ya guys ya. Oke, seperti ini deh hasilnya. Ini udah benar ya. Oke, sudah gini ya. Oke. Tagihan bersih tertinggi max. Oke, max. Blok ya. Kita ngambil satu angka yang paling tinggi di sini. Kalau terendah apa? Masih ingat kan pertemuan-pertemuan yang lalu nih? Wah, kita ingat lagi rumus-rumus yang dulu ya. Nih. Min ya, mantap semuanya. Keren. Masih pada ingat rumus dasar. Rata-rata apa guys? Ayo. Average, siap, mantap. Average. Gampang ya, yang awal-awal aja tadi yang bikin keriting ya. Ini gampang nih. Nah, udah. Guys, gampang ya. Yang ini lagi guys, kita kerjakan. Kita diminta mencari jumlah pemakaian untuk sosial. Rumusnya apa? Sum if ya. Range-nya apa? Kelompok ya. Oke, baik. Kelompok. Perlu kita kunci nggak ini? Titik koma. Apalagi yang menjadi kriterianya apa guys? Sosial. Saya kasih pilihan deh ke kalian. Kita ketik sosial. Atau kita klik yang di sini. Yang tadi bilang tanda petik sosial. Ini benar loh sebenarnya guys. Nggak salah ya. Yang sampai nanti ada yang bilang, oh itu salah. Nggak salah. Ini benar. Tapi dalam kondisi tertentu di mana kita tidak memerlukan yang namanya duplikasi rumus. Tapi kalau model soalnya seperti ini, ada sel yang menjadi acuan kriterianya dan kita bisa atau berpeluang untuk melakukan drag and drop ke bawah, maka kenapa tidak gitu? Kita ngambil kesempatan biar satu kali rumus aja kita kerja, nanti tinggal di drag and drop rumusnya. Ya enggak sih?
Semua benar memang. Cuman tadi kendalanya kalau kita manual mengetik, nanti di bagian bawah itu kita ngetik lagi ganti dengan rumah tangga, kopas rumus, ganti rumah tangga, kopas lagi ganti niaga, kopas lagi ganti industri, begitu bedanya. Agak sedikit lama sih ya. Makanya saya rekomendasi klik aja biar nanti bisa drag and drop ke bawah. Titik koma sum range. Yang menjadi sum range-nya atau area perhitungan totalnya di mana? Dari tabel ini. Pemakaian ya. Oke. Kunci ya F4. Lalu kita balas kurung. Udah gini aja guys atau masih ada tambahan lagi? Oke, gini ya maksudnya guys. Apa? Total tagihan bersih rumusnya. Kopas rumus sebelah. Boleh kita kopas ya. Kita kopas. Nah, ini. Lalu diganti dengan apa guys? Tinggal ganti yang belakangnya aja. Belakangnya berarti ini kita ganti dengan tagihan bersih ya. Dengan tagihan bersih, oke boleh. Kita ganti dengan tagihan bersih ya. Lalu kita kunci F4, kemudian kita enter ya.